Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Juliana dari kelas 3 ABKI, bernim 1204022723, UAS model-model konseling. Asosiasi bebas adalah teknik yang digunakan dalam terapi psikoanalisis. Teknik ini menuntut klien untuk mengatakan segala sesuatu yang muncul dalam kesadarannya dengan leluasa, tanpa perlu berusaha membuat uraian yang logis, teratur, dan penuh arti. Interpretasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan selor dalam menanamkan makna kepada klien. Interpretasi berarti menunjukkan kepada klien melalui hipotesis mengenai relasi dan makna dalam perilaku klien. Adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Jawaban nomor 2 adalah seorang psikiater Austria. Dia juga seorang murid Freud yang melepaskan diri. Sama seperti Jung, Adler juga berpendapat bahwa penekanan pada faktor seksualitas adalah berlebihan. Adler menekankan pentingnya peranan lingkungan terhadap orang-orang dan berpendapat bahwa kepribadian pada dasarnya adalah kepribadian sosial dan bahwa perasaan rendah diri itu sebetulnya pusat motivasi manusia. Jawaban nomor 3, teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Untuk menyusun teori ini, Ivan Pavlov menggunakan sebagai bahan eksperimen. Dalam eksperimennya, Pavlov menempatkan sinyal netral untuk mendapatkan refleks secara alami. Jawaban nomor 4 adalah pendekatan rasional emotif behavior terapi atau REP. Adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Jawaban nomor 5, Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada client-centered. 1. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun. 2. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya hakikat baik atau sehat. Dalam pendekatan trait and factor, individu tersebut telah mengerti pola dari perilaku seperti ketertarikan, tingkah laku, pencapaian, dan karakteristik kepribadian yang dikenal melalui maksud objek seperti biasanya tes psikologi ataupun inventory dan profil yang mewakili potensi dari si individu tadi. Jawaban nomor 6 adalah konseling Gestalt, merupakan proses konselor yang membantu klien untuk menjadi secara jujur memandang pada dirinya sendiri dan menentukan pilihan tentang cara bagaimana agar bisa terjadi perubahan dalam hidupnya. Konseli dapat membawa diri kepada sebagai pribadi ke dalam setiap sesi konseling. Jawaban nomor 7 adalah kesadaran. Manusia adalah makhluk spiritual dan logoterapi memfokuskan pada eksistensi spiritual mereka. Ketidaksadaran spiritual setiap manusia memiliki inti spiritual personal eksistensial. Kata hati, asal muasal, conscientious atau kata hati atau hati nurani terdapat dalam ketidaksadaran spiritual. Nomor 8, trait and factor. Manusia ialah sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan antara satu menggunakan yang lainnya seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Manusia berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan
dirinya menjadi dasar pengembangan. Potensinya, trait and factor dapat dideskripsikan menjadi corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui testing psikologis serta penerapan pemahaman itu pada memecahkan beraneka duduk perkara atau masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan secara studi atau bidang pekerjaan.